Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Zubaidah Ratna Juwita, SHMH, sebagai pengampu mata kuliah kriminologi, dan yang saya banggakan teman-teman semua dari kelompok teori mikro. Dan sebelum kita mempresentasikan teori mikrokriminologi, kita akan memperkenalkan dahulu teman-teman yang ada di sini. Next, Mbak. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Sajid Maulana, sebagai moderator, dan ada Mbak Dana Tri Anissa, dan ada Mbak Karisma Putri, dan ada Mas Hifdul Amin, dan ada juga Mbak Aurora Putri, dan terakhir yaitu Mbak Meta Kristi. Ya, pembahasan pertama ada pengertian teori mikrokriminologi yang nanti akan dibacakan oleh Mbak Dana, dan ada ciri-ciri teori mikrokriminologi yang akan dibacakan oleh Mbak Karisma, dan ada jenis-jenis teori mikrokriminologi yang akan dibacakan oleh Mbak Meta, dan ada contoh kasus yang akan dibacakan oleh Mas Nopan, dan ada teori mikrokriminologi yang nanti akan dibacakan oleh Mbak Aurora. Ya, next. Pertama ada pengertian teori mikrokriminologi, akan dibacakan oleh Mbak Dana. Silakan Mbak Dana. Pengertian teori mikrokriminologi. Teori mikrokriminologi adalah pendekatan dalam bidang kriminologi yang berfokus pada faktor-faktor individu yang mempengaruhi perilaku kriminal. Teori ini berusaha untuk memahami mengapa seseorang terlibat dalam tindakan kriminal dan apa yang mendorong individu untuk melanggar hukum. Teori mikrokriminologi mencoba menjelaskan perilaku kriminal dari sudut pandang individu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor individu yang sering dianalisis dalam teori ini meliputi yang pertama ada faktor sosial, melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya, termasuk keluarga, teman sebaya, dan masyarakat luas. Teori ini berpendapat bahwa individu yang terlibat dalam tindakan kriminal dapat dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang tidak mendukung kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua ada faktor psikologis, melibatkan karakteristik individu seperti kecerdasan, kestabilan emosional, impulsivitas, dan tingkat kecenderungan antisosial. Yang ketiga ada faktor lingkungan, mencakup pengaruh fisik dan sosial dari lingkungan di sekitar individu. Yang keempat ada faktor kelelahan, melibatkan kondisi sosial atau ekonomi yang mempengaruhi individu secara negatif seperti kemiskinan, pengangguran, atau gangguan emosional. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dana Triansyah. Dan selanjutnya ada ciri-ciri umum teori mikrokriminologi yang akan dibacakan oleh Mbak Karisma. Silakan Mbak Karisma. Yang berikutnya yaitu mengenai ciri umum dari teori mikrokriminologi. Yang pertama ada fokus pada individu. Teori mikrokriminologi ini berfokus pada analisis perilaku kriminal pada tingkat individu. Mereka mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Yang kedua, ada penjelasan perilaku kriminal. Teori mikrokriminologi ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa individu terlibat dalam perilaku kriminal. Mereka menyelidiki faktor-faktor sosial, psikologis, dan lingkungan yang mempengaruhi keputusan individu untuk melanggar hukum. Yang ketiga, ada pemahaman perilaku sebagai hasil dari proses belajar. Teori mikrokriminologi ini menganggap perilaku kriminal sebagai hasil dari proses belajar, baik melalui pengamatan, penguatan, atau melalui interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, yaitu menyelidiki faktor internal dan eksternal. Teori mikrokriminologi ini mempertimbangkan faktor-faktor internal individu seperti kepribadian, persepsi, dan motivasi, serta faktor-faktor eksternal seperti ikatan sosial, lingkungan sosial, dan kesempatan kriminal. Yang
5, ada beragam pendekatan. Teori mikrokriminologi ini mencakup berbagai pendekatan teoritis seperti pilihan rasional, teori ikatan sosial, teori label, teori pengendalian, teori pembelajaran sosial. Setiap pendekatan memiliki perspektif unik dan memberikan penjelasan yang berbeda mengenai perilaku kriminal. Yang keenam, ada fokus pada pencegahan dan intervensi. Teori mikrokriminologi ini juga menekankan pentingnya pencegahan dan intervensi dalam mengurangi kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Mereka memberikan dasar untuk pengembangan program-program yang bertujuan untuk mengurangi faktor risiko dan memperkuat faktor protektif untuk mencegah kriminalitas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Karisma. Dan selanjutnya ada jenis-jenis teori mikrokriminologi yang akan dibacakan oleh Mbak Meta. Silakan Mbak Meta. Selanjutnya ada jenis-jenis teori mikrokriminologi. Teori pilihan rasional. Teori ini berpendapat bahwa individu secara rasional mempertimbangkan manfaat dan biaya dari perilaku kriminal sebelum mengambil keputusan. Teori yang kedua, teori ikatan sosial. Teori ini menekankan pentingnya ikatan sosial individu dengan masyarakat dan lembaga sosial dalam mencegah perilaku kriminal. Yang ketiga, teori labeling. Teori ini fokus pada peran label atau stempel sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap individu yang terlibat dalam perilaku kriminal. Selanjutnya yang keempat, teori pengendalian. Teori ini meneliti faktor-faktor yang mengendalikan perilaku kriminal individu. Yang kelima, teori kesempatan. Teori ini menyoroti peran kesempatan atau peluang dalam memengaruhi perilaku kriminal individu. Selanjutnya, teori pembelajaran sosial. Teori ini menekankan peran penting proses pembelajaran dan pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku kriminal. Yang terakhir, teori penegakan hukum. Teori ini berfokus pada peran sistem peradilan pidana dan ancaman hukum dalam mencegah perilaku kriminal. Terima kasih. Terima kasih Mbak Meta. Dan selanjutnya ini ada kasus contohnya dan akan dibacakan oleh Mas Novan. Silakan Mas Novan. Contoh kasus pencurian di sebuah toko pakaian sebagai contoh kasus yang dapat dijelaskan dengan menggunakan teori mikrokriminologi. Kita dapat mempertimbangkan situasi di mana seseorang terlibat dalam tindakan pencurian. Dalam konteks ini, kita dapat menggambarkan kasus berikut dengan mempertimbangkan faktor-faktor teori mikrokriminologi yang relevan. Terima kasih Mas Novan. Selanjutnya ada teori-teori. Ini akan dibacakan oleh Mbak Aurora. Silakan Mbak Aurora. Teori yang pertama yaitu teori pilihan rasional. Seorang individu mungkin memutuskan untuk mencuri di toko pakaian berdasarkan pertimbangan keuntungan dan risiko. Mereka mungkin mengamati bahwa ada peluang untuk mendapatkan barang-barang yang berharga dan merasa risiko tertangkap atau dihukum relatif rendah. Yang kedua yaitu teori ikatan sosial. Individu yang terlibat dalam pencurian mungkin memiliki ikatan sosial yang lemah dengan masyarakat atau lembaga sosial. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk ikatan yang kuat dengan keluarga, sekolah, atau komunitas, yang mengurangi dorongan untuk mematuhi norma-norma sosial dan aturan yang ada. Teori yang ketiga yaitu teori labeling. Jika individu sebelumnya telah ditandai atau diberi label sebagai pencuri oleh masyarakat atau sistem peradilan pidana, mereka mungkin merasa terpinggirkan dan mengadopsi perilaku yang sesuai dengan label tersebut. Label negatif ini dapat mempengaruhi persepsi diri mereka dan memicu perilaku kriminal lebih lanjut. Teori yang keempat yaitu teori pengendalian.
Jika individu tidak memiliki kendali diri yang baik atau ikatan sosial yang kuat, mereka mungkin lebih rentan terhadap keterlibatan dalam perilaku kriminal. Mereka mungkin kurang memiliki rasa percaya diri, kendali diri, atau kepatuhan terhadap nilai-nilai sosial yang mencegah mereka dan dari tindakan kriminal. Teori yang kelima yaitu teori kesempatan. Faktor kesempatan juga dapat mempengaruhi terjadinya pencurian. Jika toko pakaian memiliki kelemahan dalam sistem keamanan atau pengawasan yang lemah, individu mungkin melihat peluang untuk mencuri barang tanpa terdeteksi. Ketersediaan sasaran yang rentan dan peluang untuk menghindari pengawasan dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Aurora. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini kesimpulan yang tersedia ada teori mikrokriminologi merupakan teori yang menjelaskan tentang alasan seseorang melakukan kejahatan. Dengan adanya teori ini bisa memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menjelaskan perilaku kriminal pada individu serta merumuskan strategi pencegahan yang berbasis bukti. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua jenis kejahatan dapat dijelaskan menggunakan teori ini. Hal ini disebabkan karena untuk kejahatan kompleks seperti kejahatan terorganisir membutuhkan pendekatan yang lebih luas dari teori mikrokriminologi. Terima kasih. Dan nanti ada tanya jawab, silahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa menambahkan komentar. Oke, terima kasih. Mungkin cukup ini dari kelompok kita, kelompok teori mikrokriminologi. Kurang lebihnya atau ada salah kata, mungkin dimaafkan. Ya, terima kasih semuanya. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.